Halo Sobat Dader, ketemu lagi di FNN Channel Minggu 31 Mei 2026. Sobat Dader, pasti Anda mendengar lagu atau pembuka dari MBG. MBG bukan apa-apa, tapi Mas Bali Ganteng mengalang-alangi Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya hari ini Cak Jarod? Bahagia banget, apalagi Balil. Waduh, sukacita Cak. MBG itu ternyata bukan makanan bergizi gratis ataupun maling berkedok gizi, tapi Mas Balil ganteng banget ini. Ini berminggu-minggu Cak. Lagu MBG ini trending di platform media sosial. Dan kita terhibur sekali tuh menyaksikan variasi dari lagu Mas Balil Ganteng. Mulanya dibikin lagu anak-anak, kemudian dibikin versi dangdut, dibikin nge-rap, dan dibikin langgam apa namanya Jawa. Apa namanya kalau Jawa itu campur sari. Wah ini menarik sekali dan segala irama lagu, segala irama segala musik itu cocok sekali dengan lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Lagu ini sebenarnya ada parodi ciptaan dari AI. Jadi sebenarnya penciptanya itu anonim, nggak tahu siapa yang mencipta. Tapi saya ingat Cak Dodo waktu di zaman Orba, seingat saya tahun 87, 1987 itu ada lagu paling terkenal Cak, dinyanyikan oleh January Christie. Cak Dodo pasti ingat ini. Ini lagu romansa. Aduh, bisa gila, punya pacar berhati dua. Putuskan saja tali cintanya. Mirip dengan Mas Balil, Lisa. Oh iya, tapi lagu itu kemudian ini ya menjadi lagu beneran ya diciptakan dengan lirik yang serius ya kalau nggak salah gitu. Jadi Betul. kalau kasus di Mas Bahlil Ganteng ini kan sebetulnya ada dua gemas masyarakat itu gemas dan geram. Pertama program MBG yang tidak pernah selesai dari masalah. Kedua Pak Bahlil yang ngomongnya ceplas-ceplos dan juga lucu dan itu layak untuk dijadikan bahan hiburan untuk rakyat dan muncullah lagu itu. Dan Pak Bahlil ternyata sudah melihat sendiri lagu itu, Cak Jarot. Wah, ini yang saya khawatirkan. Kalau sudah melibatkan Raffi Ahmad, terus dibahas mengenai, wih, menarik ini lagunya Mas Balikan sekali. Kalau saya kebalikan ya, saya mengkhawatirkan meletaknya, boomingnya lagu Mas Balikan sekali akan meninabubukan masyarakat terhadap persoalan program MBG, makanan bergizi gratis. Bukan begitu, Cak Dulu? Betul. Jadi sebetulnya begini, itu lagu itu bentuk bentuk protes protes rakyat terhadap program MBG yang sudah diingatkan dari berbagai macam saluran, berita, komentar, medsos dan lain sebagainya tidak digubris sama sekali oleh pemerintah dan MBG tetap berjalan dengan segudang permasalahan. Ini kan membuat geram banget nih masyarakat ini. Apakah pemerintah itu sudah kontrak mati dengan MBG atau bagaimana sehingga masalah-masalah yang dikritik pemerintah sama sekali diabaikan dan akhirnya memang sih kemudian ada perubahan dan ini mengesankan bahwa program ini dibuat dengan serampangan, coba-coba dan juga tidak dengan persiapan yang sangat matang. Akhirnya terjadi persoalan hari ini tidak pernah selesai yang menyangkut dengan MBG. Sobat Daer barangkali mempertanyakan, apa sih kerugiannya kalau seluruh partai politik berada dalam satu keranjang sampah seperti dilakukan di era Jokowi dan juga berlanjut di Prabowo. Artinya, coba lihat di parlemen, bagaimana PDIP seorang diri, seorang partai hanya berteriak tentang MBG, lainnya kekenyangan MBG. Begitu, Cak. Tidak ada suara yang vokal kecuali PDIP, ya. Sangat tidak sehat sekali demokrasi di kita ketika seluruh partai dikooptasi untuk menyanyikan lagu yang sama dan satu-satunya partai adalah PDIP yang masih kritis sampai hari ini. Akhirnya kan kemudian rakyat berpikir sendiri bagaimana partai-partai politik yang mewakili aspirasi dan keinginan masyarakat. Tapi di samping PDIP ada medsos, ada kita, ada media, ada jurnalis yang mengkritisi seluruh kebijakan pemerintah dan harap dicatat kita ini bukan oposisi, kita berdiri membela kebenaran dan membela orang banyak. Kebenaran itu yang kita junjung dan orang banyak itu yang harus kita suarakan, keinginan orang banyak. Jadi pemerintah jangan baper, jangan tipis telinganya mendengar kritikan dari publik. Kita sekedar mengkritik dan tujuannya sama untuk kebaikan bangsa Indonesia.
Ada analogi yang disuarakan oleh Tio Ardianto ya, mantan ketua BEM UGM. Dia menyebut kerusakan-kerusakan demokrasi di era Orde Baru itu perlu waktu 32 tahun. 32 tahun. Kemudian dirusak lebih parah lagi di era Jokowi hanya dalam waktu 10 tahun. Dan di era Prabowo kurang dari 2 tahun. Semuanya rusak, babra. Dia mencontohkan bagaimana program MBK dipaksakan dengan segala keterbatasan program Koperasi Merah Putih. Sobat Ruder, barangkali Anda bisa menyimak, browsing aja, apa sih kontroversi dari MBG. Banyak pengamat ekonomi maupun beberapa pelaku usaha juga menyebutkan ini adalah program dipaksakan tanpa pendalaman lebih lanjut. Bukan begitu, Cak Dodo? Ya, setidaknya ada 10 persoalan yang ada 10 masalah serius terhadap program MBG ini. Saya bisa bacakan, saya bisa sampaikan di sini. Pertama, dalam waktu 1 bulan itu program MBG sudah menimbulkan masalah, yaitu keracunan. Keracunan massal dan di berbagai tempat, dan sampai hari ini sudah lebih dari 30.000 kasus keracunan di Indonesia. Kemudian kedua, kontroversi soal mobil impor India yang tanpa persiapan tiba-tiba impor. Kemudian motor listrik yang harganya selangit, satu motor harganya 59 juta. Kemudian menu liburan yang waktu itu dikatakan liburan tetap mendapatkan EBG, dan selanjutnya ada ukuran dapur yang tadinya harus 1.000 meter persegi, sekarang berapapun ukurannya dibangun dapur SPBG. Kemudian alokasi khusus, ada perubahan. Kalau dulu seluruh anak sekolah, baik PAUD, TK, SD sampai SMA mendapatkan MBG, sekarang diarahkan untuk orang yang kurang gizi. Dan dulu juga kepada orang tua, lansia, ibu hamil, sekarang tidak lagi hanya diberikan kepada orang yang kurang gizi. Kemudian insentif 6 juta yang menimbulkan polusi mata kita. Bagaimana pemilik dapur berjoget-joget dan berdansa karena mendapatkan insentif 6 juta setiap hari. Kemudian honor pekerja MBG yang melebihi dari gaji guru honorer, yang itu menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan yang sangat telanjang dipertontonkan oleh program MBG. Dan kemudian keterlibatan aparat polisi dan TNI di program di dapur SPBG di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir ini, Cak, yang paling memiriskan kita adalah adanya dugaan operasi tangkap tangan pejabat MBG oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini menarik ini, Cak. Kenapa tiba-tiba ada isu seperti itu dan BGN melakukan klarifikasi? Ini unik dan menarik menurut saya. Katakan OTT Kejaksaan Agung. Kenapa kok KPK juga bersuara? Apa kaitannya, Iza? Ini berarti ada dua OTT kemungkinan. Kenapa? Dari Kejaksaan Agung juga bersuara membantah, KPK tiba-tiba bersuara. Ini yang benar yang mana? Jadi timbul kecurigaan. Ada apa sebenarnya, Iza Ruru? Justru kecurigaan itu mendekati kenyataan. Cuma kan masalahnya, apakah publik, netizen, dan masyarakat luas bisa kemudian mencari tahu, menunjukkan, atau memviralkan dugaan itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi gini, ini sesungguhnya kalau menurut keyakinan netizen itu memang ada OTT. Mungkin baru rencana atau sudah ditarget. Tetapi kemudian eh, keburu ketahuan, jadi tidak jadi. Akhirnya kan yang muncul isu berseliweran di kalangan wartawan, di kalangan orang-orang yang dekat dengan informasi, dengan orang kepolisian dan kejaksaan. Akhirnya waktu itu sebetulnya mau diadakan isunya ya, waktu hari Kamis ya. Itu isunya mau Kejaksaan Agung mau mengumumkan OTT pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung. Sudah nunggu nih wartawan di Gedung Bundar. Tiba-tiba yang diumumkan adalah korupsi tambang. Dan itu kan kemudian menjadi viral berita itu. Seharusnya kan saat itu, kalau memang itu mau diklarifikasi, saat itu diklarifikasi bahwa tidak ada OTT atau apa. Tapi ternyata kelihatannya ya BGN itu kemudian merapikan ini bagaimana cara menjawab isu yang sudah kadung berseliweran di Kejaksaan Agung, dan baru dijawab 4 hari berikutnya. Bayangkan butuh waktu 4 hari
untuk merapikan informasi. Ini artinya apa? Dugaan-dugaan itu kan akhirnya semakin liar, orang publik seluruh Indonesia semakin nggak percaya dengan BGN yang ternyata dari awal sudah bermasalah. Sekarang internal sendiri yang menunjukkan dugaan korupsi, dugaan macam-macam. Kalau OTT itu sudah pasti berkaitan dengan korupsi, manipulasi, dan kolusi. Sudah pasti seperti itu. Jadi ini memprihatinkan BGN ini. Bukan kita tidak percaya program MBG, kita percaya. Tapi ternyata kepercayaan itu dimunculkan sendiri oleh orang BGN sendiri dengan isu OTT orang BGN. Sobat Doder, kalau Anda ingin mengepel lantai, satu syaratnya kain pelnya harus bersih. Kalau Anda kotor seperti MBG ini program kotor, tiba-tiba mengambil dana pendidikan berapa persen itu? Coba Cak, kan menyakitkan hati. Dan satu lagi, ini program MBG lagi digugat di MK. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh MK sehingga tahun depan tidak ada penggunaan dana pendidikan untuk MBG. Dan Cak, mau tahu indikator yang paling mudah betapa MBG ini ada program prioritas yang tidak boleh disentuh? Keracunan massal. Kalau kasus-kasus tertentu, seluruh peristiwa masuk ke tindak pidana. Kenapa? Ini keracunan tindak pidana. Dari undang-undang kesehatan, undang-undang apalagi, banyak konstitusi yang menyebutkan harus ada tersangkanya. Dalam kasus MBG, ratusan korban keracunan, tidak ada satupun yang jadi tersangka. Ini apa maknanya, Cak Dodo? Kelihatannya program MBG ini kontrak mati yang tidak bisa digugat sama sekali, jadi posisinya seperti Undang-Undang Dasar 45 yang tidak boleh diubah. Jadi kelihatannya program MBG itu seperti itu, nggak boleh apapun yang terjadi, persoalan sebesar apapun tidak boleh dihentikan. Karena apa? Ya karena ini melibatkan banyak orang yang menikmati kue triliunan rupiah itu dan semua kebagian, polisi, tentara, kepala desa, partai politik yang memiliki 10 SPBG, maksudnya politisi Senayan, politisi di kabupaten provinsi, mereka punya dapur semua. Jadi bagaimana mereka tidak kuat membacking program BGN ini, padahal ini adalah program bacakan atas nama gizi rakyat dari 15.000 anggaran pemerintah yang diambil dari dana pendidikan, ternyata yang turun sampai ke mulut anak-anak sekitar 8 sampai 10.000. Kita hitung di sekolah terdekat, ini nggak lebih dari 6.000 sampai 7.000 ya. Ini kan kurang ajar. Jadi rakyat kita itu betul-betul dijadikan objek, betul-betul dijajah, seakan-akan menolong, tapi sesungguhnya dieksploitasi untuk kepentingan segelintir orang dari uang negara, uang rakyat yang dibikin bacakan. Jadi itu yang terjadi. Kenapa program MBG ini harus jalan? Karena melibatkan banyak orang yang menikmati itu sehingga rapilah mereka menjaga MBG supaya tidak berhenti atau supaya tidak dibatalkan. Saya ingin menyentil juga Pak Prabowo yang mengatakan bahwa dengan program MBG ini sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja. Loh, sekarang gini, 1 juta lapangan kerja, kalau programnya tidak harus MBG kan bisa juga. 1 juta dibagi 80.000 desa kelurahan di seluruh Indonesia. Itu satu desa cuma 12 orang. Kalau memang mau menampilkan prestasi bahwa telah berhasil mempekerjakan 1 juta pekerja, ya bikin aja program di desa membersihkan got, membersihkan pasar, membersihkan lingkungan, di daerah-daerah tambang juga bisa dikerahkan untuk memulihkan daerah-daerah tambang dari kerusakan lingkungan. Banyak sekali pekerjaan, tidak harus MBG. Anggaran bisa diambil dari duit-duit koruptor yang disita oleh KPK dan dari sumber yang lain, tidak harus ngambil dari pendidikan. Kan begitu cara berpikirnya, bukan dengan cara mudah ada proyek atas nama gizi anak-anak, tapi ternyata yang bergizi orang-orang yang di atas, yang punya dekat dengan kekuasaan. Dodo, punya obat herbal untuk sakit perut, tak? Mulus, tak? Minum air kelapa sama air Air putih, kelapa. panas. Kalau saya tuh membahas soal Pak Prabowo, terus ingat janji Gibran dengan lapangan pekerjaan 15 juta atau jutaan berapa 19, lapangan pekerjaan? 19 juta. 19 juta.
itu mendadak perut saya mules, Kak. Emas saya kambuh. Bener-bener dikasih tahu Pak Prabowo, jangan keliling luar negeri, Pak. Sudah kebanyakan 1 hari dalam seminggu keliling luar negeri. Untuk apa, Pak Prabowo? Sekarang MBG dipaksakan. Silakan Cak Dodo. Saya sudah nggak kuat lagi menahan perut ini. Silakan kata-kata hari ini Cak Dodo. Ya, program MBG yang sejak awal sudah diingatkan masyarakat dan atau publik bahwa ini program tidak masuk akal, hari ini sesungguhnya secara alamiah ditunjukkan bahwa ini program amburadul, di mana dengan munculnya berita tangkap tangan dari pejabat MBG itu artinya di internal MBG pun kotor. Tidak hanya mengotori anak-anak sekolah, tidak hanya mengotori anak-anak orang-orang tua, ibu hamil dan lain sebagainya, ternyata di lingkaran BGN itu kotor. Ada video lagi, Cak, sebagai penutup, itu ada orang yang dapurnya disuspend, ditunda dulu, akan ada ribuan kan. Kemudian mereka datang ke kantor pusat BGN, sampai di sana dilempar ke sana kemari, akhirnya endingnya suruh nemuin pejabat di BGN dan dimintain uang. Ini sudah jelas kenapa nggak dituntaskan. Jadi korupsi berjamaah ini sudah sangat telanjang dan ini pelajaran yang sangat tidak bagus bagi generasi muda, bagaimana pejabat ini tidak mau mendengar kritikan dan masukan yang baik dari masyarakat. Berarti benar, Pak. Singkatan MBG itulah maling berkedok gizi itu. Kata Tio. Saudara, Assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam freedom and fairness.